Teman-teman semuanya, kita start live malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ellen May yang ada di TokTok, yang ada di YT. Aku juga live di Igoy, dan semoga bisa membantu teman-teman semuanya yang ada di TokTok, di YT, dan di Igoy yang belajar tentang saham Indonesia dan saham US. Recap market hari ini dulu ya teman-teman semuanya. Langsung aja ke Igoy aku, Ellen May _official. Bentar ya, seret turunin dikit. Oke. Hari ini HSG-nya ditutup cuman minus 0,05%. Sempat dibuka menguat dari saham grup Barito, banyak yang auto reject atas, dan salah satu contohnya adalah Brand yang naik dengan volume transaksi sangat tinggi ya, auto reject atas. Kira-kira gimana? Nanti saya akan bahas. Cuan juga ARA, auto reject atas juga ya, ARA di sini. Volume transaksinya juga kelihatan tinggi di chart. Kemudian BRPT ini juga auto reject atas dengan volume transaksi lumayan besar. Tapi di penghujung sesi itu market ditutup minus 0,05% karena saham big banks seperti BBCA, BBRNI, BMRI, dan BBRI itu justru turun. BCA breakdown, sebenarnya ini perusahaan yang fundamentalnya sangat bagus dan mencerminkan fundamental dan kondisi sangat relevan dengan kondisi makro Indonesia juga. BCA hari ini breakdown dan kita memang udah antisipasi ya. Terus kemudian BMRI juga turun ya, merah. BBNI juga sama, BBRI juga sama. BBNI turunnya lumayan ya, sekitar 3,65%, volumenya besar banget. Dan BBRI juga ya. Nah, di sini ada turun banget dengan volume transaksi besar, dan beberapa saham yang dihapus dari indeks seperti Brand, Cuan, DSSA, AMMN itu justru malah cenderung masih bertahan. Loh, kok bisa? Nanti saya akan menjelaskan. Saya akan jelaskan ya. Antam ini juga masih cenderung bertahan gitu. Oke, terus teman-teman semuanya, market value hari ini 50,1 T, di pasar reguler 46,4 T ya. Itu ada saham BCA, TPIA, AMMN. Terus di pasar negosiasi itu ada 3,6 T, itu ada saham Supa 812 miliar, AMMN 634 miliar, dan TLKM 412 miliar. Oke, terus hari ini cut off rebalancing MSCI, Brand, dan Cuan tuh keluar ya, dan 18 saham, total 18 ya. Jadi sebenarnya 19, tapi yang satu turun kasta gitu ya. Tapi kok malah auto reject atas, kenapa gitu? Jadi aku coba jelasin dulu ya. Hari ini cut off rebalancing MSCI, hasil rebalancing itu akan efektif 1 Juni 2026. Jadi passive fund seperti reksadana dan indeks atau ETF itu banyak yang jual saat cut off karena ingin eksekusi sedekat mungkin dengan harga penutupan yang dipakai MSCI. Kalau jual terlalu awal itu performa fund bisa beda dari indeks yang mereka ikuti, meskipun biasanya tetap akan jual bertahap. Nah, terus kenapa Brand dan Cuan itu auto reject atas atau ARA? Jadi berdasarkan estimasi potensi outflow Cuan akibat MSCI itu sekitaran 535 miliar. Sementara dalam sebulan terakhir asing udah mencatat net foreign sale di pasar reguler sekitar 978 miliar. Nah, artinya udah jauh lebih besar tuh dari estimasi outflow MSCI. Tekanan rebalancing di saham Cuan itu kemungkinan besar udah banyak terserap sebelum hari cut off atau dari hari-hari sebelumnya. Sedangkan buat Brand tuh sebenarnya potensi outflow-nya tuh sebesar 1,7 T dalam sebulan terakhir. Net sale asing itu baru 1 T-an. Jadi masih lebih kecil dari estimasi outflow. Nah, hari ini tuh menunjukkan bahwa potensi outflow Brand akibat MSCI masih belum sepenuhnya terserap. Nah, kalau outflow-nya belum terserap 100%, tapi justru auto reject atas, itu artinya ada demand besar atau ada dorongan besar dari pelaku pasar tertentu yang sedang membangun momentum jangka pendek gitu ya. Jadi menurut aku ini pantulan jangka pendek aja. Dengan kata lain, ini belum tentu menandakan tekanan jual sudah selesai. Kemungkinan besar
hanya fluktuasi sesaat alias pantulannya bersifat sementara aja dan masih berpotensi turun gitu ya. Nah, jadi total potensi outflow efek rebalancing MSCI saat ini tuh sekitaran 10,5 T-an dari berbagai macam saham seperti Cuan AMRT, TPIA, Tekim, TAPG, SSMS, Sido, MSIN, Mika, MIDI, Brand, DSSA, AALI, AMMN, Antam, Apik, BANK, BSDE, DSNG totalnya 10,53 T. Dan nggak cuman itu, bobot saham di Indonesia itu di MSCI, bobot saham Indonesia di MSCI itu turun dari 0,7 sebelumnya jadi 0,5%, sudah kecil makin kecil lagi. Nah, efeknya apa? Porsi dana global yang mengacu MSCI ke saham Indonesia juga ikut mengecil. Ini yang memicu outflow dari pasar saham Indonesia. Semakin kecil bobot di MSCI, makin kecil juga jatah saham Indonesia dalam portfolio investasi investor global yang mengikuti indeks tersebut. Nah, dampaknya bukan cuma ke saham yang keluar dari MSCI, tapi juga bisa menekan IHSG secara keseluruhan. Karena market bisa membaca bahwa daya tarik Indonesia di mata investor global itu turun. Maka dari itu teman-teman, kita membuka diri untuk kita belajar instrumen yang lain juga, diversifikasi, belajar US stocks di M-Trade US Academy gitu ya. Nah, ya seperti yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, yang di-delete dari MSCI Global Standard Index itu ada AMMN, Brand, TPIA, DSSA, Cuan, AMRT. Sedangkan yang di-delete dari Small Cap Index List itu adalah Antam, AALI, BANK, DSNG, BSDE, Sido, MIDI, Mika, MSIN, Tekim, Apik, SSMS, dan TAPG. AMRT masuk ke small cap, turun dari global gitu. Dan ada yang menarik dari saham GoTo, MSCI itu resmi mempertahankan saham GoTo di indeks globalnya pada review Mei 2026. Tapi ada beberapa hal yang diperhatikan oleh MSCI untuk saham GoTo ini, di mana MSCI menilai likuiditas saham GoTo sedang bermasalah, harga sahamnya terus berada di level Rp50, dan volume aktivitas perdagangannya tuh dinilai terlalu rendah. Akibatnya MSCI memutuskan buat membekukan sementara sebagai penyesuaian terkait saham GoTo di indeks mereka. Nah, apa maksudnya? Dia tidak mengubah jumlah saham di indeks, tidak mengubah bobot saham, tidak melakukan penyesuaian faktor di faktor indeks lainnya. Nah, tujuannya apa? Supaya passive fund global yang mengikuti indeks MSCI itu nggak kesulitan bertransaksi, melakukan transaksi di saham yang likuiditasnya sangat rendah. Jadi MSCI sendiri tidak mengelola dana, tapi dia menjadi satu acuan bagi investor global. Ini saham-saham yang masuk ke dalam indeksnya, emiten yang masuk ke dalam indeksnya itu dibeli oleh investor global. Jadi dia harus menjaga reputasinya sebagai acuan atau sebagai benchmark gitu. Nah, risiko berikutnya, MSCI mengatakan akan meninjau ulang GoTo pada review Agustus 2026. Kalau sampai saat itu likuiditas masih nggak memenuhi syarat, GoTo berpotensi dikeluarkan dari indeks MSCI. Ya, jadi buat kalian yang nanya tentang GoTo, ini update tentang GoTo gitu ya. Dan menurut saya alasan MSCI itu sudah sangat realistis sekali gitu. Dan dari Amerika Iran ada kabar baik bahwa Amerika Iran menandatangani mencapai nota kesepakaman MOU buat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari, tapi Donald Trump belum memberikan persetujuan dari pihak Iran menyatakan bahwa perjanjian belum final. Ya kayak gitulah, gengsi-gengsi gitu ya. Mau damai nggak damai, perang tapi nggak damai-damai juga. Jadi kesepakatannya dilaporkan mencakup pengiriman tanpa batasan melalui Selat Hormuz, kabar baik, pencabutan blokade Amerika atas pelabuhan Iran, hingga pelonggaran sebagian sanksi atas penjualan minyak Iran gitu. Dan kalau ini disetujui, kesepakatan ini akan menjadi satu perkembangan yang sangat bagus menuju perdamaian sejak konflik dimulai di bulan Maret kemarin. Dan hal ini membuat harga minyak, teman-teman yang ada di TokTok dan yang ada di YT, boleh ke Igoy aku @official, bisa perhatikan harga minyak dunia turun. Dan sebenarnya ini menjadi satu kabar baik buat Indonesia juga, di mana Indonesia subsidi minyaknya sangat besar sekali dan harga BBM tidak dinaikkan. Dan dengan turunnya harga minyak ini, Brent crude oil di angka 91,12 ini pas di area supportnya. Ya, ini menjadi satu kabar baik meskipun ini masih tetap di atas asumsi APBN. Di APBN itu minyak masih pakai asumsi harga 70-an.
Terus kemudian WTI crude oil ya, ini di area support, dekat area support 83 juga, sekarang di area 87. Jadi kalau misalkan perangnya berakhir, harga minyak bisa mungkin stabil di angka 70 sampai 80-an lagi gitu. Hopefully di angka 70 sampai 80 sehingga tidak akan terlalu membebani APBN kita. Meskipun demikian di Indonesia bukan tidak ada tantangan dari MSCI tadi, ada banyak dana asing yang bisa berpotensi keluar, dan kemudian defisit APBN sendiri masih diperkirakan bakalan akan melebar dengan kemarin harga minyak yang sudah naik tinggi, dan kalau nanti Selat Hormuz dibuka maka impact positifnya itu baru terasa sekitaran 1-2 bulan setelah Selat Hormuz itu dibuka. Suplai minyak ke seluruh dunia baru akan lancar setelah 1 atau 2 bulanan setelah Selat Hormuz dibuka gitu ya. Sedikit saya mau bahas tentang rupiah kita. Rupiah masih melemah dan kita perhatikan bagaimana kabarnya dengan mata uang negara lain. Hari ini rupiah melemah sepanjang sejarah 17.878, dan kalau kita perhatikan di money changer itu sudah sekitar 18 ribuan. Masih terus sangat melemah, dan teman-teman perhatikan di sini ya, Sing dollar pertama kali dalam sejarah Sing dollar versus rupiah mencapai angka 14.000, meskipun di daerah saya, di kota saya, kita beli bakso nggak pakai dolar, kami nggak pakai dolar, kami masih pakai rupiah gitu, tapi nyesek juga lihat kayak gini gitu ya. Apa penyebabnya? Masih sama penyebabnya. Jadi kekhawatiran akan melebarnya defisit APBN, resiko di market yang terbilang tinggi, resiko ekonomi Indonesia yang terbilang tinggi, apalagi ada sell off asing keluar dari MSCI, bukan dari MSCI karena sentimen MSCI ini juga berpengaruh. Terus kemarin ada musim haji itu juga pengaruh, tapi itu bukan sentimen utama sebenarnya. US 10 years bond yield itu naik, jadi dia juga berpengaruh, dan ini masih bagus. Indonesia kenapa bond yieldnya US itu sempat turun beberapa hari terakhir, dan kalau nanti ini pas kena support US bond yield naik, ini saham duit di emerging market, negara berkembang, bisa pindah ke Amerika lagi karena imbal hasil di sana bakalan lebih tinggi. Dan kalau diperhatikan saat ini dolar Amerika terhadap mata uang negara lain masih sideways. Jangan sampai USD-nya menguat terhadap mata uang negara lain, di XY-nya menguat, nah itu rupiah bakalan semakin melemah lagi. Gitu ya. Yuk kita mau lihat rilis beberapa data ekonomi Amerika. Nah, teman-teman perhatikan GDP atau Gross Domestic Product Amerika itu naik dari 0,5% jadi 1,6% secara kuartalan ya. Nah, jadi naiknya estimasi ini menjadi signal positif pertumbuhan ekonomi Amerika ke depan. Ini menjadi satu hal yang sangat bagus buat Amerika. Terus kita mau bahas untuk beberapa emiten perbankan, kinerja banking di 4 month 2026 atau di April, di bulan keempat 2026. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, saya mau share. Teman-teman perhatikan di sini. Ini BBCA, NII-nya, Net Interest Income. Aku rapiin dulu. BBRI belum ada. Jadi yang ada BRIS duluan. Perhatikan BBCA ini secara growth tidak setinggi emiten Himbara. Net profitnya juga tidak setinggi Himbara, pertumbuhan kreditnya juga tidak setinggi Himbara, masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya seperti itu. Dana pihak ketiga pertumbuhannya juga tidak setinggi yang lainnya. Tapi kalau dilihat rasio kesehatan perusahaannya di sini, net interest margin ini pertumbuhannya dia paling bagus, COC-nya dia juga oke. LDR, loan to deposit ratio ini paling sehat, CASA ratio-nya ini juga paling sehat. Jadi mungkin fokusnya beda aja, fokusnya lebih ke bertahan atau lebih ke kehati-hatian gitu.
Nah, terus bagaimana dengan perbankan besar yang lainnya, dengan emiten-emiten himbara lain? Itu seperti yang teman-teman tadi lihat, BBNI itu unggul di pertumbuhan NII-nya. Kalau BBCA punya NIM paling besar ya. Jadi kualitas asetnya BBCA juga lebih unggul, likuiditas dan struktur depositnya juga BBCA lebih unggul, dan itu tadi yang saya udah bahas teman-teman. Terus hasil review papan pencatatan Bursa Efek Indonesia ada 26 saham upgrade dari papan pengembangan ke papan utama. Ada Ades, Aldo, Amak dan kawan-kawannya. Mungkin ada yang menarik nggak ya? Menurut aku sih belum ada yang menarik. Jadi ada emiten-emitennya menurut aku meskipun masuk papan utama, liquidity-nya banyak yang masih kurang. Aku sebut aja Ades, Aldo, Amak, Amar, BMD, BSSR, CBUT, DKFT, DMND, EPMT, Fish, GLVA, Gosco, Hero, JIHD, JSPT dan kawan-kawan gitu. Apalagi yang di downgrade. Jadi saham yang pindah dari papan ekonomi baru pindah ke papan pengembangan ada BLI dan Kutu. Jadi yang ini nggak perlu terlalu dipusingin lah teman-teman ya. Terus AADI itu merilis jadwal dividen final tahun buku 2025. Jika di total dividen interim yang dibagikan November 2025 kemarin, nilai dividen AADI setara 59,2% dari laba bersih 2025, lebih dari komitmen prospektus IPO sebesar 45%. Potensi yieldnya itu saat ini di 5,4% dengan dividen payout ratio 456,9 per saham, dan itu udah dipotong interim. Dividen interim 538,08 per lembar saham. Come date-nya pada tanggal 4 Juni 2026 dan payment date 18 Juni. Kita lihat AADI apa kabarnya. AADI dalam beberapa hari terakhir naik tanpa volume. Buat kalian yang memang mau dividen investing, saya sarankan tidak hanya berfokus pada dividen tahun ini aja gitu ya. Sekarang memang masih belum bulan Juni dan masih bisa naik lagi sebelum come date dividen. Tapi kalau bisa, kalau mau beli nawar 78 sampai 74-an. 78 sampai 74-an. Gitu. Ya. Konflik Rusia Ukraina kembali memanas. Sebenarnya ini nanti efeknya lebih ke emiten batubara, tapi emiten batubara kayaknya yang paling resikonya paling kecil itu PTBA. Cuman PTBA setelah diperhatiin ini juga agak slow down, nggak yang sampai downgrade downtrend banget, tapi ini ya masih downtrend sih, nggak yang sampai separah emiten lain yang kemarin kena imbas ekspor satu pintu. Kita coba lihat apa kabarnya sektor komoditas CPO yang kena imbas ekspor satu pintu masih lambat. Terus kemudian Inco nggak kena, nikel nggak kena, harusnya ada pantulan, ini juga masih lambat, masih pada wait and see 29 Mei ini, jadi wait and see dulu aja ya. Nah jadi aku mau bahas US stock sedikit kalau boleh. Nanti aku akan balik ke Indo Stocks lagi. ASII longsor, iya. Saham Big Bang longsor, turun, ya normal aja sih sebenarnya hari ini. Pergerakannya lumayan drastis gara-gara kan ya ini cut off MSCI kan ya, tanggal yang sudah kita tunggu-tunggu cut off rebalancing MSCI gitu. Nah aku mau bahas beberapa saham US dan pasti aku bahas saham yang lain juga, saham Indonesia juga. Big Banks aku sudah bahas tadi. Mungkin ada yang nanya nih kopi loreng, MBMA dan juga Archie. Mari kita lihat MBMA dan Archie. Wait and see dulu ya. Ini kita masih posisinya masih nunggu, masih kayak gini ya. Nunggu ini gambarnya terlalu jauh gitu ya.
Jadi aku mungkin mau gambar kayak gini aja. Path. Nah ini masih gini, nggak mau gambarnya terlalu bagus dulu, masih wait and see. Demikian pula dengan Archie Indo ya, bukan Archie Nasdaq. Archie wait and see juga, ini masih downtrend, kurangin posisi dulu. Sedangkan saham-saham di Amerika, sedikit kita bahas saham di Amerika, saham quantum computing seperti IonQ nih naik lumayan signifikan. Terus kemudian militer Amerika tuh juga menaikkan upaya pengadaan teknologi drone. Jadi ada beberapa saham yang terkait dengan militer Amerika, dan sekali lagi ini terserah mau beli mau enggak, saya enggak suruh kalian beli ya. Jadi aku enggak suruh kalian beli, cuman ngebahas aja. Ini contohnya AeroVironment. Jadi saham-saham Amerika bukan cuma dari sektor teknologi, tapi dari sektor pertahanan ini juga lumayan tinggi gitu, lumayan naik gitu. Terus kemudian HPE itu naik 15% kemarin setelah earningsnya Dell itu bagus, jauh di atas ekspektasi, dan investor melihat hasilnya Dell sebagai indikator kuat bahwa belanja AI dan data center tuh masih tumbuh pesat gitu, yang berpotensi menguntungkan seluruh ekosistem server dan juga infrastruktur AI. Ini M-Trade US Academy udah ada HPE, udah cuan sekitaran 46% gitu ya. Jadi ini bagus. HPE itu kenapa sih diuntungkan dari Dell? Ya, dari Dell itu kenapa diuntungkan? Karena HPE itu bersaing langsung. Nah ini kalau Dell dia gap up tinggi banget. Kalau di US stock lagi pada kayak gini, ini tunggu retracementnya aja. Jadi Dell itu wait for retracement ya. Oke, terus jadi kalau kita balik lagi ke HPE, kenapa Dell laporan keuangannya bagus menguntungkan HPE? Karena HPE itu bersaing langsung dengan Dell di pasar AI server, high performance computing atau HPC dan enterprise networking. Nah, hasilnya Dell ini dianggap sebagai indikator positif buat prospek bisnis HPE. Nah, selain itu berdampak pada positif M-Trade cuan 60% di HPE. Oke, mari kita lihat M-Trade US Academy Trading Ideas. Mari kita lihat. %, 61 sampai 62%. Gitu ya. Jadi dia berdampak positif buat sektor AI infrastructure dan data center secara keseluruhan gitu. Nah, jadi teman-teman itu beberapa saham US yang kita bisa watch. Pastinya teman-teman harus belajar dulu ya, dan gak usah ngeluarin duit dari Indonesia. Di Indonesia ada banyak broker US stocks gitu ya. Ada ETF FunEck resmi meluncurkan, ya ini baru, chartnya kayak gini, ETF BNB Spot pertama di Amerika. Jadi kalau mau beli kripto lewat saham Amerika bisa juga nih, ada ETF-nya. ETF itu kayak reksadana gitu. Jadi ini chartnya baru kayak gini, baru aja diluncurkan gitu ya teman-teman. Jadi itu ada beberapa update dari US stock seperti itu. Terus BBCA masih nunggu habis tanggal 17 Juni. Kata Roshid, izin fundamentalnya gimana? Udah tak bahas BBCA. Dia masih bagus, masih aman, cuman memang makronya begini. BBRI, Japfa, Bumi Supa. Aku mau nanya kalian, ada yang mau nanya US stock nggak? Komennya aku nyalain ya. Halo Pak Seko, apa kabar? Thank you sudah nonton. Oke, aku sambil menunggu pertanyaan kalian di Igoy, aku mau bahas tentang saham-saham Indo US. Ini ada BQ8, dia nanya Tesla, Oracle, Nvidia, Microsoft. Siap, Tesla. Jangan lupa teman-teman yang pengen belajar tentang US stock, langsung aja bergabung dengan M3 Start US
Tanggal 6 Juni 2026 jam 10 pagi, how super trader wins beyond borders. Jadi kalau ada peluang di US stock ya, ayo mari kita manfaatkan. Oke. Oke, Tesla udah ketinggian, saya tunggu dulu saya sementara. Jadi tunggu retracement dulu. M-Trade kayaknya kemarin habis profit taking Tesla 27 Mei itu kita profit taking Tesla yang jangka pendek, tapi yang jangka menengahnya Tesla masih ngehold cuan 13%-an, betulan masih cuan, jadi masih bagus trennya. Terus kemudian sorry tadi pertanyaannya apa lagi ya? Oracle, Nvidia, Microsoft. Ada yang nanya Oracle. Oracle juga ketinggian say, jangan dikejar say. Oracle, M-Trade juga ada. Ini udah kebetulan cuan 13% jangka pendek dan jangka menengah cuan 26%. Oke, terus kemudian apalagi tadi kamu nanya? Nvidia, Microsoft, Nvidia-nya masih dekat support, tapi udah bukan best price-nya ya ini udah agak tinggi, cuman masih dekat support. Microsoft, Microsoftnya breakout guys, baru breakout di awal stage 2, menarik sih Microsoft ini. M-Trade masih ada, MSFT Microsoft jangka jangka menengah, iya menarik sih Microsoft. Saham Indo yuk Miss, iya saham Indo disuruh ngapain? Sementara kita wait and see dulu, saham Indo tuh lagi downtrend. Kalau ada pantulan sifatnya sementara, nggak masuk saham PP, nggak dapat apa namanya barang sampai ngapain harus maksain. Yuk saham Indo yuk biar nggak ngantuk tapi tak suruh beli saham Indo mau. Kalau pas yang lagi downtrend malah kamu rugi. Yuk teman-teman buka diri, Indonesia tuh di MSCI 0,5%. Ya, kalau Amerika gede ya sekitar 60-70%-an di MSCI ya. Jadi teman-teman jangan kena apa ya namanya region bias karena ya nyamannya di situ, out of comfort zone. Oke ya. Besok bisa ikutan webinar, aku lupa besok webinar apa ya. Besok cuantastik kayaknya buat klien aja sih. Archie aku udah bilang loh, Archie tadi. Ini sebenarnya Archie saham Indo nih, kalau maksain trading saham Indo lagi downtrend say. Gitu. US stock gimana? Pajaknya ya emang agak tinggi tapi nanti combine investing juga. JPM gimana? JP Morgan lagi sideways aja. Wait and see dulu. Kalau masuk bursa Vietnam yang ngapain bisa US stock kok bursa Vietnam? US stock aja di Indo banyak brokernya kok. Regiana Ayu nanya ETF SMH A3 VYM. Ketinggian, tunggu turun. Kalau beli ETF tunggu turun. Paling kalau ETF yang sekarang lagi diskon itu ETF emas GLD lagi murah ya. Terus Taiwan Semiconductor Manufacturing ketinggian juga, tunggu pas dia turun, tunggu retracement baru masuk. Main gorengan aja kata Rin Ratna. Secara teknikalnya IHSG masih bisa turun. Jangan lihat secara teknikal lagi kalau IHSG kalau Big Banks ngelihat secara makro. Secara makro masih ada tantangan ya. Kalau saham-saham Konglo ya tergantung mood, mood siapa, mood tradernya. Oke, mari kita lihat. Ini Korea Ro nanya Micron, TSM dan SanDisk. Micron ketinggian saya, wait and see, tunggu turun dulu. SanDisk Corporation ini nominalnya gede banget ya, wait and see juga, ini ketinggian. Terus saham US sektoral lagi masih ada potensi upside. Satu aja aku sebut nih, kemarin udah dibahas di briefing US,
IBM tuh belum banyak naik. Jadi baru breakout pertama, ini masih ada potensi retracement. Kita watchlist IBM ini kita bakalan naikin watchlistnya karena nggak dapat barang. Jadi kita bakalan, ini resistance supportnya udah ganti, IBM kita akan watch sekitaran 260-an. Oke, retracementnya kita naikin. Pengen masuk saham US tapi modal nyangkut saham Indo, ya belajar dulu, jangan langsung beli banyak. Unilever gimana saham Indo? Unilever ada tanda-tanda bagus sih, aneh kan, V-shape recovery. Terus Gook gimana? Gook Alphabetnya uptrend, bentuk flag, jadi kita lagi wait and see juga. Bumi wait and see, Indonesia jangan dulu, lagi habis breakdown ini. Yang jadi mata dunia sekarang hari ini lagi ngelihat Dell, laporan earningsnya jauh di atas ekspektasi. Terus selain itu tadi kita ada bahas HPE kan ya, yang kepengaruh juga kayak gini-gini, ditunggu retracementnya. Terus kemudian NetApp ini juga sama, nih banyak yang breakout di saham Amerika. Jangan FOMO, tunggu retracementnya. Biasa kalau saham US tuh abis breakout gini aku tunggu retracementnya. Semua ini tunggu retracementnya, di watch tunggu retracementnya. Terus kemudian ini ServiceNow lagi di awal-awal ini nih. SMCI ini juga sama, super microcomputer. Ini lagi breakout, tunggu retracement ya. Ini semua. Terus Intel ini sentimen IHSG setelah MSCI, apalagi kan masih MSCI lagi, masih ada review lagi. Intel wait and see, udah ketinggian. Tadi ada beberapa yang belum ketinggian. Netflix lagi di bawah, wait and see dulu. Saham US sudah ketinggian, mau masuk juga ragu, makanya cari yang ada retracement. Masih ada kok, masih ada banyak gitu. Di M-Trade US ada dibahas gitu ya. Ini loh, mindsetmu itu kadang-kadang aku mau kasih satu masukan. Saham uptrend takut, padahal kita belinya nggak di pucuk, nunggu retracementnya. Tapi saham downtrend kamu nggak takut. Harusnya Indo Stocks lagi downtrend gini, kita wait and see dulu. Ngapain sih buru-buru gitu, paling mantul dikit turun lagi gitu kan. Jadi mesti wait and see dulu, oke? Nike double bottom, bisa di watch ini. Nike itu bisa jangka menengah, oke. Terus kemudian Alibaba, kapan hari kita bahas? Alibaba kita bahas kapan hari? Masih di bawah tuh. Kalau pada mau nyari yang masih di bawah nih, Alibaba masih di bawah. Disclaimer ya, saya nggak suruh kamu beli, belajar dulu aja. Microsoft baru aja breakout tapi masih di bawah Microsoft. ServiceNow sudah aku bahas, breakout ketinggian, jangan masuk. Kalau ServiceNow tunggu beberapa hari lagi turun. Cakep breakoutnya. CF Industries Holding ini retracement, sideways-nya juga cakep, dekat support. Kemungkinan kita akan watch sekitaran 113. Oke, sementara itu terus indeks S&P 500. Ajari scalping untuk menutup kerugian. Aku nggak mau ngajarin kamu gambling. Belajar dulu. Dan aku bukan scalper, aku trading semakin ini ya, aku tuh ya tradingnya not even trading yang beli jual cepat-cepat. Aku trading pakai chart metode super trader. Kalau saham itu masih uptrend dan belum patah, mau dia sampai, pernah aku ngehold itu hampir setahun, dan itu bukan investing, karena kalau investing fokus fundamental dan valuasi, dan dividen ini enggak, cuman fokus lihat chart doang, dia nggak patah-patah sampai setahun aku hold gitu. Kalau nggak kayak gitu gimana sih bisa cuan 3 digit? Kalau mau cuan 3 digit cepet, tahu-tahu dapatnya saham gorengan-gorengan, harus sabar. Kira-kira itu teman-teman, grup BP aku sudah bahas di depan. Ayo hijau, kalau nggak ada duitnya ya wait and see dulu aja. Kalau kemahalan, oh bukan nggak ada duitnya ya, mohon maaf. Lebih ke USD kemahalan, ya itu tadi yang pikir
Ternyata yang udah tinggi bisa naik lebih tinggi lagi. Mohon maaf ya, saya salah menangkap. Dulu orang bilang rupiah 17.000 mahal. Lihat nih, Maret 17.000 ini lebaran mahal. Udah mahal loh beli 17.200. Udah mahal loh. Sekarang 18.000 deket lagi. Oke. Terus di SSA gimana? Aduh, pertanyaannya gini, kamu mesti ngerti. Ini tuh emiten masuk ke HSC. High concentration kepemilikannya. Mbok yo menepi sedikit atau mungkin sudah punya. Kalau sudah punya ya semoga naik. Kalau naik buat buang barang. Jadi kita nggak masuk ke saham-saham ini bukan karena nggak bisa naik. Kalau sama-sama cuan mah itu tadi banyak pilihan di US stock gitu ya. Gitu. Jadi dikit yang nonton gara-gara ya IHSG anjlok kata Rido, kagak, bukan gara-gara liburan. Tapi saya tetap live, nggak peduli yang nonton banyak atau sedikit karena live bagian dari konsistensi dalam melayani, disiplin dalam belajar. Meskipun saya sendiri sekarang lagi sibuk ya, dan sekarang lagi mendisiplin diri dan mendisiplin tim dan juga klien kita untuk belajar market yang baru US stocks itu tadi. Sentimen setelah MSCI masih ada MSCI review kan di bulan Juni kemarin ya, jadi masih ada beberapa review. 19 Juni Global Market Accessibility Review, 24 Juni Annual Market Classification Review. Gitu. Saham PP gimana Miss? Cuman pantulan doang. Intinya sentimennya secara fundamental masih agak kurang oke. Jadi aku nggak mau spekulasi. Gitu aja ya. Udah gitu dulu teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Bahas apakah nonton rekamannya aja di YT aku. Dan yang mau belajar tentang US stock langsung aja ke emtrade.us mtrade.us /live live ya. Dan kalau nggak kamu boleh juga DM aku start US START US DM aku. Semoga bisa bermanfaat, tetap semangat, tetap konsisten belajarnya. Mau market turun, mau market naik, semangat selalu dan selamat berlibur semuanya. Dadah. Speak easy, arah my little bulu gulung. Oke, bye.